Ya pemirsa, lantas apa saja sebenarnya bantuan atau stimulus yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk usaha kecil dan mikro? Langsung saja kita cermati bersama informasinya dalam grafis yang sudah dipersiapkan oleh tim redaksi Idea Channel berikut ini. Kita ke informasi pertama terkait bantuan pemerintah untuk UMKM, di mana bantuan ini terdiri dari beberapa kategori. Dan yang pertama yakni bantuan senilai total 28 triliun rupiah. Kemudian bantuan akan diberikan kepada 12 juta usaha mikro di daerah yang sudah mulai diberikan terutama secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian mulai disalurkan pada bulan Agustus 2020 atau bulan ini, sementara untuk usaha mikro yang tidak tersentuh pembiayaan bank ini juga mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk usaha kecil dan mikro senilai 2,4 juta rupiah. Kemudian bagaimana dengan pemulihan ekonomi nasional untuk UMKM, di mana program yang telah dicanangkan oleh pemerintah juga menyasar segmen UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Total dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN senilai 123,4 triliun rupiah. Di mana stimulus yang pertama yakni PPh final UMKM ditanggung pemerintah senilai 2,4 triliun rupiah yang bahkan bisa dikatakan sudah dibebaskan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu belanja imbal jasa penjaminan senilai 5 triliun rupiah, kemudian subsidi bunga yang juga sudah dicanangkan oleh pemerintah sebesar 35,28 triliun rupiah. Adapun pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir atau LPDB senilai 1 triliun rupiah. Dan penjaminan untuk modal kerja sebesar 1 triliun rupiah serta penempatan dana untuk restrukturisasi kredit yang sudah dilakukan oleh pemerintah kepada sejumlah bank usaha milik negara senilai 78,78 triliun rupiah. Cukup banyak kategori dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM, namun masih juga banyak UMKM yang mengeluhkan belum menerima realisasi dari bantuan tersebut. Sementara bagaimana sebetulnya roadmap pengembangan UMKM 2020 hingga 2024 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Kita coba cermati bersama dalam grafis satu ini, di mana yang pertama yakni meningkatkan ekspor UMKM, kemudian meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB, di mana secara tahunan cukup konsisten kontribusi UMKM terhadap PDB lebih dari 50%. Sementara itu meningkatkan rasio kewirausahaan juga menjadi salah satu poin utama dalam roadmap pengembangan UMKM 2020 hingga 2024. Dan satu hal yang juga cukup sering didengungkan yakni meningkatkan UMKM untuk naik kelas. Lantas di tengah pandemi seperti ini, bagaimana fase kebangkitan UMKM? 3 fase yang sudah dinyatakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yakni yang pertama adalah fase survival, di mana dukungan dari Kementerian Koperasi dan UMKM dengan membantu UMKM dan koperasi agar dapat bertahan atau survive di tengah pandemi. Sementara fase recovery atau fase kedua, yakni identifikasi sektor dan daerah yang sudah bisa dilakukan reaktivasi. Kemudian fase yang ketiga yakni fase pengembangan dengan meningkatkan UMKM untuk dapat berkembang. 3 fase kebangkitan yang sudah dinyatakan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM.